Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji 1 Bapak Dr. Hasimin SPD MPD dan penguji 2 Ibu Dr. Maslihatul Umami SPDI MA. Perkenankanlah saya di sini Fatimah Zuhriyah, mahasiswa PPG Daljab Batch 1 LPTK UIN Salatiga akan mempresentasikan modul ajar yang telah saya susun. Izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah, monggo kita pesan saja. Oke. Modul ajar yang saya buat, yang pertama identitas sekolah, SMP Negeri 2 Mojo Tengah, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, temanya Akidah, fase D kelas 7, alokasi waktu 2 kali 40 menit untuk 1 kali tatap muka, penyusun Fatimah Zuhriyah. Adapun materi yang saya ambil di sini adalah meneladani ketaatan malaikat Allah. Kompetensi awal yang dimiliki peserta didik yaitu peserta didik mempercayai adanya makhluk gaib. Yang kedua, peserta didik mengenal nama-nama dan tugas malaikat. Dan yang ketiga, peserta didik mengetahui sifat-sifat malaikat Allah. Profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. Untuk profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan mandiri. Adapun profil alamin yang ingin dicapai adalah tawasud atau seimbang dan kuwah atau keperluan. Kemudian model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran kali ini adalah pembelajaran inquiry learning dengan langkah-langkah pembelajaran, yaitu tahap orientasi di mana peserta didik dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Di sini saya ambil dari hasil teks diagnostik untuk kelompoknya. Kemudian peserta didik menyiapkan bahan referensi pembelajaran berupa mengamati poster atau gambar atau video dan juga buku yang ada di buku siswa tentang materi iman kepada malaikat. Kemudian guru membagi LKPD. Untuk tahapan yang kedua yaitu merumuskan masalah berupa peserta didik melalui LKPD itu menentukan poin-poin penting masalah dalam mempelajari materi dan mengajukan pertanyaan yang belum dipahami. Kemudian guru beserta peserta didik melakukan tanya jawab terkait dengan materi, sifat dan juga tugas malaikat Allah. Langkah yang ketiga merumuskan hipotesis. Di sini guru membimbing peserta didik dengan menyampaikan berbagai pertanyaan yang mengarahkan peserta didik untuk mendapatkan jawaban sementara dari apa yang tadi sudah ditentukan pertanyaan-pertanyaannya di tahap yang pertama. Kemudian tahap pengolahan data, di sini guru membimbing peserta didik dalam menentukan jawaban. Kemudian guru membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Guru mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok, serta peserta didik membuat bahan representasi tentang nama, sifat, dan tugas malaikat dalam bentuk produk bahan tayang masing-masing kelompok. Untuk langkah yang kelima yaitu menguji hipotesis berupa masing-masing kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil diskusi dan produknya. Kemudian guru membimbing peserta didik untuk memberikan tanggapan serta melaksanakan tanya jawab terkait materi yang sedang dipresentasikan oleh kelompok lain. Tahap yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Di sini kesimpulan diambil dari peserta didik dan guru secara bersama-sama merumuskan kesimpulan mengenai materi beriman kepada malaikat dari apa yang sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Kemudian guru memberikan penghargaan dan motivasi terhadap masing-masing kelompok dan guru memberikan penguatan atas materi terkait nama, sifat, dan juga tugas malaikat. Adapun asesmen yang saya gunakan di sini ada asesmen diagnostik awal, itu saya memakai tes, instrumennya kuis dalam bentuk Google Form, soalnya pilihan ganda. Kemudian asesmen formatif saya ambil dari proses pembelajarannya.
di mana saya bagikan LKPD, kemudian langkah-langkah anak ketika berkelompok itu, ketika berdiskusi kelompok itulah yang saya ambil, diantaranya ada kekompakan dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, baik, saya pikir cukup, Bu. Oke, Pak, terima kasih. Saya pikir cukup, Bu Fatimah sudah mempresentasikan modulnya dengan baik. Selanjutnya kami coba diberikan penjelasan ulang terkait dengan inovasi di dalam implementasi model pendekatan atau metode pembelajaran yang rencana akan dilaksanakan di saatnya nanti. Silakan, pada sisi mana melakukan inovasi? Oh ya, Pak, untuk model atau inovasi pembelajaran yang nanti akan saya lakukan, itu saya akan melaksanakan pembelajaran dengan model PBL nih, Pak. Di mana di situ nanti anak-anak saya aktifkan untuk berdiskusi, kemudian diskusi itu menghasilkan produk yang mana produknya itu berbeda-beda dari tiap kelompok, karena anak-anak sudah nanti saya kelompokkan berdasarkan tes diagnostiknya, kemudian saya masukkan di situ pembelajaran diferensiasi sehingga hasilnya itu tidak harus sama seperti apa yang saya misalkan saya tidak menentukan, tetapi anak sendiri yang menentukan hasilnya. Misalnya anak yang suka dengan desain grafis, dia bisa membuat produk infografis atau poster melalui Canva. Tapi yang mungkin anak tersebut tidak punya HP bisa membuat poster secara manual. Kemudian anak yang suka menulis nanti bisa melalui deskripsi, cerita deskripsi, mungkin seperti itu, Pak Rasime. Oke, baik. Untuk mengukur tingkat keberhasilan belajar peserta didik dengan menggunakan apa? Untuk mengukurnya itu saya sudah menyiapkan instrumen penilaiannya, di mana itu yang pertama saya lihat dari kemampuan anak untuk bekerja sama, Pak, untuk kolaborasi, keaktifannya bagaimana. Nah, kemudian untuk yang akhirnya itu kan saya sediakan tes sumatif. Nah, untuk pemahaman anak itu nilainya dari tes sumatif itu nanti perolehannya saya ambil dari itu. Oke, baik. Selanjutnya kami silakan kepada Bu Dr. Maslihatul Iman. Ya, baik, terima kasih Pak Dr. Rasimin. Bu Fatimah. Oke, Bu. Ya, baik. Di samping ada Al-Quran ya. Tadi sudah saya minta untuk menyiapkan. Iya. Ya, silahkan dibaca surat An-Nahl ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun. Ya, baik. Wa alqa itu dibaca berapa harokat, Mbak? Wa alqa itu 2 harokat, Bu. Oke, baik. Antamida itu bacaan apa? Ikhfa. Oke, baik. Bikum wa anharo. Bikum wa anharo. Lupa? Syafawi. Ya. Oke, baik, next. Selanjutnya bacaan nun di situ di surat An-Nahl tadi ayat 15. Nun sukun atau tanwin? Yang nun sukun bertemu dengan tak tadi, Ipa. Antamida. 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 Oke, baik. Cukup. Sama anharo. Anharo. Anharo itu ketemu apa? Bertemu hak. Oke, bacaan? Ifa juga. Oke, baik. Nah, sekarang silahkan ditulis di selembar kertas. Oke. Ya, surat Al-Insyirah ayat 1 dan 2. Ya. Oke, cukup Mbak di foto dan nanti dikirimkan ke WA saya, ya. Sampun Bu, sampun saya kirim.
Oh ya, oke, baik. Ya. Oke, cukup Mbak Fatimah. Monggo Pak Ras, saya kembalikan waktunya. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan Bu Fatimah diberikan kata-kata penutupnya, closingnya. Untuk mencapai sebuah kesuksesan itu seseorang harus melalui beberapa tahapan yang terkadang menyakitkan, yang terkadang membuat hati dan diri ini perih bertubi-tubi, tetapi kesuksesan itu pasti akan menghampiri orang yang dengan sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya. Terima kasih Pak. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.